Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadia Kansa Salva dengan NIM 17016-22084 dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi UNJ dengan dosen pembimbing Bapak Dr. Karunia Dianta Sembayang, SIPME, dan dosen pembimbing kedua yaitu Bapak Diki Iranto, SEMSE. Saat ini saya ingin memaparkan hasil dari proposal skripsi saya yang berjudul Analisis Determinal Ekspor Nikel di Indonesia dengan studi kasus sebelum dan sesudah kebijakan pelarangan ekspor. Dalam teori perdagangan internasional, kinerja ekspor suatu negara ini dipengaruhi oleh faktor daya saing dan kapasitas produksi maupun kualitas dari produk tersebut. Kita lihat dan kita tahu bahwa teori produksi ini menyatakan bahwa peningkatan impor barang modal termasuk mesin dan peralatan ini akan meningkatkan kapasitas output yang dapat dipasarkan di luar negeri dan yang nantinya akan meningkatkan ekspor Indonesia ke luar negeri. Nah, kita secara teori juga kita tahu bahwa depresiasi nilai tukar ini akan meningkatkan daya saing ekspor karena harga komoditas yang dijual oleh Indonesia ke luar negeri ini akan terlihat lebih rendah dari kacamata luar negeri. Berdasarkan data yang saya ambil dari CNBC Indonesia ini mencatat bahwa dari 10 negara pemilik tambang nikel terbesar di dunia, Indonesia ini merupakan peringkat pertama yang memiliki lebih dari 500.000 ton tambang nikel di Maluku. Nah, dengan adanya kenikmatan ini, dengan melimpahnya kekayaan nikel di Indonesia ini, membuat nikel ini bukan hanya sekedar untuk sumber pendapatan devisa negara saja, tapi juga sebagai produksi nikel dapat mendukung peningkatan industrialisasi di Indonesia. Dalam menghadapi banyaknya atau melimpahnya nikel di Indonesia ini, pemerintah kita melakukan banyak sekali kebijakan ya. Salah satunya itu adalah kebijakan pelarangan ekspor nikel. Tapi sebelum ke kebijakan pelarangan ekspor nikel, pemerintah Indonesia ini telah terlebih dahulu membentuk kebijakan hilirisasi yang dimulai dari tahun 2014, 2017, dan 2019. Tapi kita lihat dari data atau dari tabel atau dari grafik yang saya paparkan di sini bahwa peningkatan ekspor nikel di Indonesia ini sebelum terjadinya kebijakan pelarangan ekspor yaitu tahun 2020, kita lihat bahwa produksinya banyak ya, tapi kita lihat bahwa peningkatan nilai tambah atau harga yang dihasilkan atau harga ekspor yang dihasilkan atau pendapatan dari ekspor yang didapatkan ini tidak sesuai dengan produk yang telah dijual oleh Indonesia. Tapi ketika kita lihat dari setelah adanya kebijakan pelarangan ekspor yaitu dari tahun 2020 dan seterusnya, kita lihat bahwa ternyata terdapat peningkatan nilai tambah atau peningkatan pendapatan ekspor Indonesia. Nah, ini dilihat bahwa ternyata adanya kebijakan pelarangan ekspor Indonesia ini ternyata dapat meningkatkan ekspor nikel Indonesia. Nah, hal ini juga disebabkan karena dengan adanya kebijakan pelarangan ekspor nikel ini bisa memicu adanya peningkatan nikel olahan. Jadi tidak hanya menjual nikel mentah, tapi juga menjual nikel olahan. Nah, secara teoritis ini peningkatan impor mesin dan depresiasi nilai tukar itu seharusnya dapat mendorong peningkatan ekspor nikel. Nah, tapi pada kenyataannya atau secara empiris yang kita lihat bahwa pergerakan ekspor nikel ini tidak selalu menunjukkan pola yang konsisten dengan peningkatan impor mesin maupun perubahan nilai tukar. Nah, terdapat periode di mana impor mesin itu meningkat, tapi ekspor yang didapat itu tidak mengalami kenaikan yang proporsional. Nah, ini mungkin bisa juga ya, ini menunjukkan kemungkinan adanya dinamika jangka pendek atau time lag ya, atau faktor struktural yang mempengaruhi hubungan antar variabel. Nah, dalam penelitian ini saya mengambil variabel impor mesin pertambangan sebagai proksi dari barang modal dan nilai tukar. Nah, kita lihat bahwa sejalan dengan tujuan menambah nilai produk, regulasi yang membatasi ekspor biji nikel ini ternyata mendorong perusahaan ini untuk memproses bahan tersebut di dalam negeri, sehingga sumber daya mineral itu tidak lagi ya, seperti yang saya katakan bahwa sumber daya mineral itu tidak lagi dikirim keluar sebagai bahan baku, tapi diubah dulu atau diolah dulu menjadi barang jadi yang lebih bernilai, ada nilai tambahnya gitu ya. Akibatnya kebutuhan akan peralatan dan teknologi pertambahan mutakhir pun ini akan meningkat gitu, yang nantinya akan memperkuat kecenderungan informasi tersebut. Karena kita tahu ya bahwa Indonesia ini merupakan negara berkembang, negara yang belum memiliki mesin atau belum memiliki teknologi yang cukup gitu. Jadi pentingnya melakukan impor mesin dari negara lain. Nah, perdagangan internasional ini juga membuat Indonesia ini memiliki banyak kesempatan untuk menjual barangnya karena akses pasar yang terbuka luas gitu ya. Namun di sini kita terjadi kelemahan bahwa fluktuasi harga komoditas di pasar global ini dan persaingan yang ketat juga menimbulkan resiko yang harus kita hadapi. Gitu. Berdasarkan fenomena empiris tersebut, diperlukan penelitian yang menguji secara kuantitatif pengaruh impor mesin pertambangan dan kurs rupiah terhadap ekspor nikel di Indonesia periode 2016 sampai 2024 untuk melihat atau untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai determinan ekspor nikel dari sisi domestik.
Tujuan dari penelitian ini yang pertama yaitu menganalisis pengaruh impor mesin pertambangan sebagai proksi dari barang modal terhadap ekspor nikel di Indonesia. Yang kedua, tujuannya yaitu menganalisis pengaruh kurs terhadap ekspor nikel di Indonesia. Dan yang terakhir yaitu menganalisis pengaruh yang ditimbulkan oleh guncangan ekonomi berupa kebijakan larangan ekspor biji nikel terhadap ekspor nikel di Indonesia. Dari penelitian yang saya lakukan ini tentunya saya didasarkan pada teori-teori yang relevan. Nah, saya menggunakan 3 teori, yaitu teori perdagangan internasional sebagai grand teori, lalu yang kedua terdapat teori proteksionisme, lalu yang ketiga saya menggunakan teori nilai tukar dengan pendekatan balance of payment approach. Yang pertama yaitu teori perdagangan internasional. Nah, di sini ada 3 teori ya, tapi saya di sini menggunakan teori Heschel-Ohlin sebagai penyempurna dari teori-teori sebelumnya. Di mana Heschel-Ohlin ini mengatakan bahwa negara yang memiliki teknologi canggih itu akan lebih unggul dalam melakukan ekspor, sedangkan negara yang hanya mengandalkan alam akan tertinggal dalam persaingan internasional. Nah, untuk itu setiap negara itu berupaya mengembangkan teknologi yang canggih demi mendorong ekspor produk dalam pasar internasional. Dalam teori yang kedua, yaitu saya menggunakan teori proteksionisme yang dikemukakan oleh Alexander Hamilton dan dikembangkan oleh Frederick List. Nah, beliau ini memukakan bahwa pemerintah itu harus menjaga stabilitas nasional dalam perdagangan dengan cara melindungi produk sektor maupun domestik. Nah, dalam ekonomi, proteksionisme ini didefinisikan sebagai kebijakan yang diterapkan pemerintah untuk mengendalikan ekspor maupun impor dengan cara melakukan hambatan dalam perdagangan ya. Lalu Frederick List ini juga mengemukakan bahwa negara industri akan lebih berpeluang dalam menguasai perdagangan internasional. Ya, hal ini karena produk yang diekspor ini akan diolah terlebih dahulu di dalam negeri sebelum dijual, sehingga akan mendapatkan nilai tambah ya. Nah, dalam teori ini nantinya akan mendorong pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas industri domestik, karena dengan adanya kekuatan industri ini akan membuat suatu negara ini dapat bersaing dalam perdagangan internasional. Lalu yang ketiga, penelitian ini juga menggunakan teori nilai tukar dengan pendekatan balance of payment approach yang menjelaskan bahwa apabila negara ini mengalami defisit, itu dapat diartikan bahwa pengeluaran yang dilakukan oleh negara tersebut akan lebih besar dibandingkan pendapatan yang diperolehnya. Nah, hal ini akan meningkatkan permintaan valuta asing untuk menutup defisit dari anggaran tersebut. Dari beberapa penelitian terdahulu yang telah saya baca dan telah saya cari, di sini saya paparkan ada 2 penelitian terdahulu yang saya cantumkan, yaitu yang pertama, analisis determinan ekspor nikel Indonesia pasca kebijakan hilirisasi nikel 2017 sampai 2024. Nah, di sini variabel X yang dipakai yaitu produksi nikel, harga nikel, nilai tukar rupiah dengan dolar Amerika, dan jumlah smelter. Nah, di sini dihasilkan bahwa secara simultan mereka berpengaruh signifikan terhadap ekspor nikel Indonesia pasca diberlakukannya kebijakan hilirisasi ekspor nikel Indonesia. Lalu, ada penelitian yang kedua yaitu analysis of the effect of international price, production volume, and the US dollar exchange rate and nickel export in as low regency. Jadi, penelitian ini memaparkan atau menghasilkan bahwa harga nikel global, volume produksi, dan kurs secara simultan maupun parsial ini mempengaruhi nilai ekspor nikel Indonesia, tepatnya di Kabupaten Luwu Timur. Dari pemaparan yang sebelumnya, di sini saya telah ciptakan atau telah saya buat kerangka berpikir, yaitu yang pertama, informasi pertambangan ini sebagai variabel independen yang diduga informasi pertambangan ini berpengaruh signifikan terhadap ekspor nikel Indonesia pada tahun 2016 sampai 2024. Lalu yang kedua ada kurs rupiah yaitu sebagai variabel X2 yang mempengaruhi ekspor nikel pada tahun 2016 sampai 2024. Di sini saya juga mencantumkan atau memasukkan variabel dummy berupa kebijakan pelarangan ekspor. Ya, di sini hipotesis saya diduga kebijakan pelarangan ekspor ini mendapatkan pengaruh yang signifikan pada ekspor nikel antara periode sebelum dan sesudah kebijakan. Pada penelitian ini, metode yang digunakan yaitu yang pertama kita lihat dari jenis penelitiannya. Jenis penelitian ini kita menggunakan data time series dengan metodenya kuantitatif. Lalu saya menggunakan data sekunder yang dipublikasikan dari BPS, World Bank, Bank Indonesia, Kementerian SDM, dan literatur lain yang mendukung penelitian ini. Lalu teknik dalam menganalisis datanya ini saya menggunakan aplikasi dari Evius 13. Nah, prosedurnya itu yang pertama saya melakukan analisis deskriptif dari seluruh variabel penelitian yang saya gunakan ini. Lalu yang kedua saya menggunakan asumsi klasik. Nah, asumsi klasik yang digunakan ini ada normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Lalu saya juga menggunakan model estimasi. Di sini saya menggunakan analisis regresi linear berganda. Karena variabel saya ini lebih dari 1 atau lebih dari 2, makanya di sini saya menggunakan analisis regresi linear berganda. Lalu yang kedua saya menggunakan terakhir yaitu saya menggunakan uji hipotesis. Uji hipotesis yang saya gunakan ini ada uji T, uji F, dan uji koefisien determinasi. Selanjutnya di sini saya akan membacakan hasil analisis statistik deskriptif ya dari hasil penelitian saya. Di sini dijelaskan bahwa hasilnya itu kita lihat pada tabel ini bahwa variabel ekspor ini yang memiliki rentang nilai serta tingkat variasi data yang terlihat lebih besar dibandingkan dengan variabel-variabel lain gitu kan. Nah, ini mencerminkan bahwa variabel ini atau fluktuasi dari kinerja ekspor nikel Indonesia ini memang cukup dinamis sepanjang periode pengamatan atau periode penelitian saya. Lalu yang kedua kita lihat juga dari variabel kurs. Nah, variabel kurs ini yang relatif lebih kecil nih dibandingkan dengan variabel lain gitu kan.
Lalu yang terakhir yaitu kita lihat dari variabel dummy-nya atau variabel kebijakan pelarangan ekspornya. Nah, di dalam penelitian ini dilihat bahwa saya ini menggunakan data yang memang seimbang gitu dari sebelum saat terjadinya kebijakan hilirisasi dan saat setelah terjadinya kebijakan hilirisasi, yaitu sekitar 24 kuartal sebelum kebijakan hilirisasi dan 24 kuartal setelah kebijakan hilirisasi. Baik, yang selanjutnya ini kita lihat dari analisis asumsi klasik ya. Yang pertama itu ada uji normalitas. Nah, di sini terlihat bahwa residual yang ada dalam tabel ini berdistribusi normal. Artinya, penelitian saya ini memang lolos dari uji normalitas. Lalu yang kedua, saya melakukan uji multikolinearitas. Nah, di sini terlihat bahwa FIF dari seluruh variabel ya. Nah, berdasarkan hasil FIF dari setiap variabel tersebut ini dapat diartikan bahwa setiap variabel bebas yang ada dalam penelitian saya ini itu tidak saling berkorelasi gitu. Jadi lolos dalam uji multikolinearitas. Yang selanjutnya, asumsi klasik yang saya gunakan ini yang ketiga yaitu ada uji heteroskedastisitas. Nah, dari hasil yang sudah saya lakukan ini terlihat bahwa model regresi saya ini bersifat konstan dan bebas dari gejala heteroskedastisitas. Lalu yang terakhir, uji asumsi klasik yang saya gunakan ini yaitu ada uji autokorelasi. Nah, dalam uji autokorelasi ini probabilitas chi-square-nya ini itu lebih kecil dari taraf signifikasi yang telah saya tentukan yaitu 0,05. Nah, jadi dalam uji autokorelasi ini kita lihat bahwa regresi linear ini mengandung gejala autokorelasi. Nah, maka dari itu dalam penelitian ini cara untuk saya mengatasi masalah autokorelasi ini saya menggunakan metode Newey-West heteroskedastisitas dan autocorrelation consistent atau HAC estimator. Sehingga nanti hasilnya memang bukan menyembuhkan dari gejala autokorelasi, tapi ketika saya menggunakan Newey-West ini atau ketika saya merobus dari penelitian ini, maka nanti hasil atau hipotesis yang saya lakukan ini bersifat valid walaupun memang tidak lolos uji autokorelasi. Berikut ini merupakan hasil analisis regresi linear berganda yang sudah dirobas ya. Nah, di sini kita lihat bahwa barang modal ini hasilnya itu adalah negatif 0,057. Artinya ketika barang modal ini mengalami peningkatan sebesar 1%, maka akan menurunkan nilai ekspor nikel sebesar 0,057. Ya, lalu yang kedua yaitu ada nilai tukar. Nah, kita lihat di sini bahwa koefisien dari nilai tukar itu sebesar 6,22 ya. Ketika nilai tukar ini mengalami peningkatan sebesar 1%, maka ekspor nikel ini juga akan mengalami peningkatan sebesar 6,22. Lalu yang terakhir yaitu ada kebijakan pelarangan ekspor ya. Di sini kita lihat bahwa koefisien yang dihasilkan dari kebijakan DMI ini yaitu 1,195. Nah, di sini artinya itu bahwa pada saat setelah kebijakan pelarangan ekspor ini terjadi gitu ya, ekspor nikel ini mengalami peningkatan sebesar 1,95 poin dibandingkan dengan rata-rata nilai ekspor nikel saat sebelum terjadinya kebijakan hilirisasi itu dilakukan. Selanjutnya di sini ada uji hipotesis ya. Yang pertama itu saya menggunakan uji parsial atau uji T. Dalam uji T ini dilihat bahwa tes statistiknya itu lebih kecil daripada tabel yang mengindikasikan bahwa kebijakan barang modal atau variabel X1 saya ini itu tidak berpengaruh terhadap ekspor nikel. Lalu yang kedua, di sini X2 itu adalah nilai tukar ya. Variabel nilai tukar ini dilihat bahwa tes statistiknya itu lebih besar daripada tabel. Nah, dapat diartikan bahwa nilai tukar ini berpengaruh signifikan terhadap ekspor nikel. Yang ketiga yaitu kebijakan pelarangan ekspor ya. Di sini didapatkan bahwa kebijakan pelarangan ekspor ini memiliki nilai yang signifikan gitu ya, lebih tinggi sebesar 1,19 dibandingkan dengan saat kebijakan sebelum kebijakan diterapkan gitu kan. Lalu yang kedua di sini saya menggunakan uji koefisien determinasi ya. Nah, di dalam uji koefisien determinasi ini terlihat bahwa nilai R-square-nya ini sebesar 0,85857 atau sekitar 85,53%. Di sini dapat diartikan bahwa sebesar 85,53% variasi dari naik turunnya nilai ekspor nikel ini memang dapat dijelaskan dari variabel-variabel yang ada dalam penelitian saya. Oke, baik. Kita lanjut ya. Yang pertama ini pengaruh dari barang modal terhadap ekspor nikel tahun 2014 sampai 2025. Nah, ini terlihat bahwa barang modal ini tidak berpengaruh secara signifikan ya terhadap naik turunnya tingkat ekspor nikel. Nah, hal ini memang karena di dalam penelitian saya buat ini saya ini menggunakan data barang modal ini menggunakan data informasi pertambangan. Sedangkan periode yang saya teliti ini merupakan periode saat setelah kebijakan hilirisasi ditetapkan gitu. Jadi memang kurang adanya relevansi antara kebijakan antara
informasi pertambangan atau variabel X1 saya ini dengan naik turunnya ekspor nikel gitu. Lalu yang kedua di sini pengaruh dari nilai tukar terhadap ekspor nikel tahun 2014 sampai 2025. Ya, hasil yang didapatkan ini bahwa nilai tukar ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap naik atau turunnya ekspor nikel. Nah, ini sejalan juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Jastra M Saputra tahun 2023, Sugiharti Apple tahun 2020, dan Jagawayan tahun 2025. Lalu yang terakhir yaitu kebijakan pelarangan ekspor nih terhadap ekspor nikel tahun 2014 sampai 2025. Nah, hasil yang didapatkan ini bahwa naik atau turunnya tingkat ekspor nikel di Indonesia ini itu memang berpengaruh gitu terhadap tingkat ekspor gitu. Nah, ini didukung oleh penelitian dari Cahyani tahun 2023, ada Marhandi tahun 2023, dan Lukman et al. Tahun 2024. Baik, kesimpulan dan implikasi. Yang pertama, kesimpulannya ini bahwa barang modal yang saya dapatkan datanya ya dari informasi pertambangan ini memang tidak berpengaruh secara signifikan gitu terhadap ekspor nikel. Nah, karena barang modal yang ada dalam penelitian ini merupakan mesin pengaruh biji nikel gitu ya, bukan mesin smelter yang mendukung kebijakan hilirisasi gitu. Lalu yang kedua, nilai tukar ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap ekspor nikel. Lalu yang terakhir itu kebijakan pelarangan ekspor nikel ini berpengaruh positif signifikan terhadap naik turunnya tingkat ekspor nikel Indonesia gitu. Lalu yang kedua ini saya akan menjelaskan tentang implikasi ya. Implikasi dari penelitian ini yang pertama secara teoritis ya, jika kita lihat bahwa investasi dalam modal ini memang tidak selalu dapat meningkatkan ekspor apabila tidak memperhatikan transmisi kebaharuan gitu ya, komunitas yang berubah saat mengalami transmisi kebijakan gitu. Lalu yang kedua, nilai tukar rupiah ini memperkuat teori balance of payment approach yang saya gunakan itu kedua ya. Dalam teori ini menjelaskan bahwa pergerakan nilai tukar ini memang memiliki hubungan timbal balik gitu, yang kuat dengan posisi neraca perdagangan gitu. Lalu yang ketiga yaitu kebijakan pelarangan ekspor. Nah, kebijakan pelarangan ekspor ini berpengaruh positif dan signifikan yang memiliki arti bahwa kebijakan pelarangan ekspor nikel ini memang sesuai dengan dari kebijakan proteksionisme. Lalu dari implikasi praktisnya itu yang pertama, pemerintah ini wajib mengikat investor asing dengan kontrak transfer teknologi yang tegas agar teknologi ahli domestik ini mampu mengoperasikan teknologi tinggi tersebut. Dan kita lihat bahwa ekspor nikel atau perusahaan-perusahaan nikel, pertambangan nikel ini kan memang seringkali kita lihat itu dari luar negeri gitu ya, terus prosesnya dari tenaga asing gitu kan, dan kebanyakan juga dari mereka anak-anak asing gitu. Jadi diharapkan ini pemerintah bisa secara tegas itu tenaga ahli domestik ini untuk mampu mengoperasikan teknologi tersebut. Lalu yang kedua, Bank Indonesia ini perlu untuk menjaga volatilitas nilai tukar rupiah ya, karena tadi dari hasil tadi bahwa nilai tukar ini berpengaruh positif gitu terhadap ekspor nikel. Lalu yang ketiga yaitu pemerintah harus terus memperkuat dan memperluas kebijakan hilirisasi ini secara konsisten dan adanya kepastian hukum dalam jangka panjang gitu. Lalu yang kedua, pemerintah itu harus membangun infrastruktur lokal, peningkatan layanan kesehatan, dan fasilitas pendidikan bagi masyarakat yang berada di wilayah tersebut terutama ya. Baik, selanjutnya ini dalam penelitian saya ini tentunya banyak sekali memiliki keterbatasan ya. Nah, yang pertama ini keterbatasannya itu dalam penelitian saya periode penelitiannya itu hanya dari tahun 2014 sampai tahun 2025 gitu ya. Sehingga penelitian saya ini belum bisa nih menjelaskan kondisi jangka panjang dan tidak mampu menangkap perubahan kebijakan hilirisasi gitu, karena memang dalam penelitian saya ini saya fokusnya itu pada kebijakan hilirisasi. Jadi di tahun 2014 sampai tahun 2025 ini kan merupakan sudah terjadinya kebijakan hilirisasi gitu. Lalu yang kedua, penelitian ini hanya menggunakan 3 variabel independen yang memang mungkin ada variabel-variabel lain yang lebih berpengaruh gitu terhadap tingkat nilai ekspor gitu. Lalu yang ketiga, adanya keterbatasan data pada penggunaan indikator variabel barang modal yang berfokus pada informasi pertambangan. Lalu yang terakhir itu referensi penelitian yang saya punya ini memang secara spesifik itu membahas pengaruh dari kebijakan variabel independen terhadap variabel dependen ini memang masih sangat terbatas. Jadi saya masih kesulitan dalam mencari referensinya. Lalu rekomendasi yang saya berikan untuk penelitian selanjutnya yaitu yang pertama, menggunakan periode penelitian yang panjang ya untuk bisa menangkap perubahan kebijakan. Lalu yang kedua, memperluas model analisis dengan memasukkan variabel-variabel makro yang mungkin bisa lebih berpengaruh lagi gitu, atau variabel makro yang sensitif gitu terhadap naik turunnya ekspor nikel. Lalu yang ketiga, rekomendasi yang bisa saya berikan untuk memperluas indikator barang modal. Karena kan barang modal yang ada di dalam penelitian saya itu merupakan informasi pertambangan atau mesin-mesin pengeruk gitu loh. Jadi diharapkan penelitian-penelitian selanjutnya ini bisa memperluas indikator barang modal. Lalu yang keempat itu menggunakan metode ARDL atau VCM gitu. Karena kan dalam penelitian saya ini saya menggunakan data regresi linear berganda. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya itu menggunakan ARDL atau VCM agar dapat bisa menangkap pengaruh jangka panjang maupun jangka pendek dari penelitiannya. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.